Jadi sekarang masyarakat itu, terutama para pengusaha, cenderung dia lebih punya power ketika dia memiliki suatu backingan. Apakah para penegak hukum atau ormas, sehingga dengan mudah mereka main hakim sendiri. Yaitu dibuktikan bukan hanya perkara ini, ya, perkara-perkara lainnya pun sering terjadi. Ya sudah ya. Saya dengan keadaan dipasung mendengar kabar seperti itu, Pak. Air mata kesedihan tak mampu dibendung tegak saat menceritakan derita yang dialaminya selama menjadi korban penyekapan bersama dua rekannya, Aditya dan Rafli. Korban yang bekerja di tempat percetakan sebagai helper alias pembantu operator mesin cetak disekap oleh pemilik dan beberapa karyawan setelah dituduh melakukan pencurian limbah plat. Limbah plat dijual Tegar sebesar Rp700.000 dengan meminta diantar oleh Aditya dan Rafli, di mana uang hasil penjualan sebesar Rp500.000 telah dikembalikan ke pihak perusahaan. Namun yang terjadi justru dirinya tetap disekap selama 21 hari dengan kondisi kedua kaki dirantai. Ketiganya bahkan sempat mendapat penganiayaan, tidak diberi makan selama 3 hari dan harus minum air keran agar bisa bertahan hidup. Penyiksaan itu dilakukan pelaku berinisial M dan antek-anteknya untuk meminta uang tebusan kepada keluarga ketiga korban. Ironisnya meski salah satu keluarga korban telah mentransfer uang sebesar Rp50 juta, namun sayangnya ketiganya tetap disekap dengan tidak manusiawi. Nah, sesudah diinterogasi itu di jam 9 malam tangan saya sudah keadaan dikabetis. Selamat datang di dari meja redaksi. Sahabat Nusantara, dalam waktu berdekatan ini publik kembali dibuat kaget, terkejut. Shock kali ya, sebenarnya bisa ya shock tipis-tipis nih kayaknya ya. Karena ada 2 kasus yang polanya serupa dengan keyword penyekapan. Nah, ini seakan-akan kayak algoritma gitu ya Bang Roy ya munculnya. Iya. Semenjak kasus YTR Bandung. Iya. Kalau kita ketik penyekapan, muncul nih ada 2 kasus yang bakal kita bahas. Jadi kita dipiding kasus-kasus baru gitu ya. Iya. Sekarang juga lagi perhatian daripada masyarakat. Iya, dan bahkan mungkin kasus penyekapan YTR ini Bandung lagi sedikit turun. Turun karena masih proses kan, proses di polisi. Betul. Nah, ada gantinya, iya. Itu ganti yang menyedihkan sih ya sebenarnya ya, Iya. Sahabat Nusantara ya pemirsa ya. Karena kok gantinya juga kasus soal penyekapan lagi gitu. Dan di samping saya sudah ada narasumber kita, ada Bang Petrus Marwan, juru bicara dari salah satu kasus ini, juru bicara kuasa hukum korban yang kasus penyekapan percetakan gitu ya Bang ya. Ini kalau kita bahas soal tadi, keywordnya penyekapan, kok jadi sepele gitu jadinya ya. Kalau kita mau lihat dari sisi kok gampang sih? Ini kan kalau memang diduga melakukan tindak pelanggaran hukum, ya kasih ke polisi dong. Ada prosesnya dong. Tapi kok main sekap, ada penyiksaan juga di situ. Ada pemerasan juga di situ. Nah, penganiayaan. Ya, Bang Petrus sendiri melihat ini kalau dari sisi masyarakat kita dan hukum, apakah karena masyarakat sudah mistrust, sudah nggak ada kepercayaan sama proses hukum dan aparat, atau memang ada batasan-batasan? Kita sebenarnya bisa, bukan menyekap ya, tapi menahan sementara seseorang atau seseorang yang kita duga melakukan pelanggaran hukum begitu di ranah pribadi kita begitu. Iya. Jadi sekarang masyarakat itu, terutama para pengusaha, cenderung dia lebih punya power ketika dia memiliki suatu backingan. Apakah para penegak hukum atau ormas, sehingga dengan mudah mereka main hakim sendiri. Yaitu dibuktikan bukan hanya perkara ini, ya, perkara-perkara lainnya pun sering terjadi. Jadi para pengusaha itu semena-mena dan sangat mudah untuk menakut-nakutin para karyawannya atau para pekerjanya. Dan lebih miris, kesadaran masyarakat ketika melihat suatu peristiwa pidana ataupun perbuatan yang mengakibatkan luka, mengakibatkan cacat bagi orang, diam.
Oke. Ya, mereka terdiam. Kenapa mereka terdiam? Bisa saja dia takut juga dengan backingan-backingan, atau Takut dia takut terlibat. terlibat bisa, atau takut dia diberhentikan dari pekerjaan itu. Oke. Ya. Ya, sama dengan hal yang kita alami ini ya. Jadi di dalam penyekapan tersebut ada salah satu OB berupaya memberikan makanan karena para korban ini sudah 3 hari tidak diberi makan. Dia dimarahin. Ya. Kamu kenapa kau beri para pencuri itu makan? Padahal sudah 3 hari mereka tidak Ini makan. kasus yang percetakan karena Ya. kasus penyekapan ini ada 2 ya. Ada dua, Yang ada dua. pertama yang Karyawan di Padel. Karyawan Padel di daerah Kebayoran. Lalu yang ini yang di daerah Jakarta Pusat, sebuah percetakan begitu ya. Iya. Oke, kita bukannya mau membandingkan mana yang paling sadis, paling miris sama tidak. Dua-duanya salah begitu. Tapi kalau yang dari percetakan sendiri ada dipasung, ada penyiksaan juga, Penyiksaan, ada penganiayaan begitu maksudnya, penganiayaan dan juga pengeroyokan. ada pemerasan di situ ya. Pemerasan, pengeroyokan, dan pembiaran. Pembiaran atau penyertaan. Kenapa kita masukkan juga dan memohon kepada pihak yang berwajib dimasukkan? Karena di tempat itu banyak karyawan ya, dan betul-betul karyawan itu mengetahui. Dia mengetahui ada pemasungan di situ, ada penganiayaan, ada pengeroyokan. Karyawan ada tahu ya? Rekan kerja di rekan berarti kerja. ya? Jadi pas kami masuk itu kan berderet nih. Saya tanya, di mana Adit? Mereka diam 1000 bahasa. Di mana Adit? Diam 1000 bahasa. Dan kebetulan ada lorong kecil gelap. Disitulah kami temukan dalam keadaan lemas. Oke, tunggu dulu, ya. Bang Petrus. Ini awal mulanya sampai 3 karyawan ini bisa ditemukan begitu. Ya. Laporannya sebenarnya dari mana? Kalau misalnya yang beredar nih, mungkin Bang Roy juga pantau. Katanya ada masyarakat sebenarnya yang hubungin 110 nih, kalau Polres yang Jakarta kita dengar Pusat. awal-awal itu adalah bahwa ada laporan dari masyarakat ke polisi bahwa ada terjadi tindak pidana penyekapan gitu ya. Datanglah polisi untuk bertindak lah gitu. Mengecek dulu kan biasanya benar apa tidak. Begitu nggak sebenarnya Ya, sih? jadi saya hanya ingin meluruskan seluruh-seluruhnya supaya opini publik itu tidak melebar kemana-mana. Orang tua Adit yang ada di Purwokerto berkomunikasi dengan kita. Menceritakan permasalahan anaknya kenapa tidak dibebaskan dalam penyekapan. Pada waktu itu kita sampaikan segera Bapak datang ke Jakarta. Yang bersangkutan datang ke Jakarta, ketemu di kantor di pukul 12. Habis bercerita, kami mendapatkan kronologisnya dan kami secara administrasi membuat surat kuasa. Membuat surat kuasa, saya berkomunikasi dengan kolega saya, kebetulan kepolisian. Saya bertelepon, Bang, sekiranya tolong bantu saya, Bang, meminta nomor kontak person Resmob Polres Jakarta Pusat. Tujuan tidak lain tidak bukan ada dugaan penyekapan. Orang tuanya sudah setor 50 juta di tanggal 20 akan tetapi tidak dibebaskan. Oke Bang, katanya. Kebetulan orang tuanya tahu tempatnya karena pernah bernegosiasi. Dalam hal ini pembayaran. Udah pernah Bernegosiasi dari Karena nilai udah memberikan itu ya, 230 juta berubah menjadi 50 juta. 2 kali bernegosiasi. Biasanya kan kita refleksnya melapornya ke polisi ya Bang Roy ya, duluan gitu ya, Polsek atau Polres. Ini justru meminta ke pertolongan LBH. malah ke LBH ya. Apa ini asumsi saya saja, apakah karena keluarga sudah tahu ada backingan entah mungkin dari aparat begitu, jadi mereka juga ikutan nggak percaya kalau anaknya bisa Iya. diselamatkan oleh aparat begitu Bang? Ya, memang demikian. Karena sebelumnya ada oknum ya yang mengaku dari Bareskrim ya atas nama R ya, inisial R. Dialah sebagai fasilitator antara pihak keluarga dengan pihak perusahaan bagaimana mekanisme pembayaran yang diminta oleh pihak perusahaan sebesar 230 juta. Sudah ada pertemuan 2 kali. Dan dalam pertemuan itu hanya yang menyanggupi ya turun dari 230 juta dibagi 3 masing-masing turun menjadi 70. Tegar ini punya divisi untuk membidangi percetakan. Jadi kalau ada customer mencetak di situ ada sisa limbah. Oke. Berarti barang itu punya customer dong. Ya, punya customer. Lempeng besi buat Lempeng cetak besi ya. itu punya customer. Boleh customer bawa pulang. Boleh. Diminta kembali boleh. Ya, Kalau apa? tidak itu mereka
dapat itu instruksi dikumpulkan, bisa kalian bagi bertiga karena di dalam satu divisi itu ada 3 orang. Nah, pada waktu itu salah satu korban ini dia punya kebutuhan, tiba-tiba dia jual itu barang. Total penjualan itu sebesar 700.000. Setelah ketahuan, ya sebetulnya ini dilihat pernah pihak perusahaan ada customer meminta, ada yang kurang, disuruh cari si Tegarnya, akhirnya ketemu. Dari 6 set itu ketemu 5 set. Memang 1 set itu dijual Tegar. Nah, disitulah dilihat dari CCTV ada. Nah, maka ditanya, diinterogasi si Tegar, memang dijualnya. Dia mengakuin, dijual. Kita tekankan bahwa pihak perusahaan sudah mengambil kembali uangnya. Ya, mengambil kembali uangnya sebesar 500.000 yang sudah diserahkan. Si Tegar ini hanya menikmati 200.000. 200.000 pun ini 50.000 dikasihkan ke Muhammad Rafli, 50.000 dikasihkan ke Adit. Kenapa dikasihkan ke Adit? Adit ini kan kurir. Jadi si Tegar tolong antarkan saya ke tempat pengepul, diantarlah. Dia tidak tahu, Adit dengan Muhammad Rafli ini tidak tahu bahwa barang itu diambil dia. Tidak tahu. Maka dia dikasih 50.000. Setelah ketahuan itu, ya, ketahuan seperti itu, pihak perusahaan berpikir mereka bertiga ini satu komplotan. Nah, sehingga mereka diintervensi, ya, ditekan, dipaksa, bahkan dianiaya, bahkan dikeroyok, ya, yang bersangkutan untuk mengakui perbuatannya. Oleh karena dalam tekanan dan siksaan, mereka tidak bisa berbuat apa-apa dan mengakui. Ya, mengakui. Habis itu mereka mengakui dan adalah bargaining. Pihak perusahaan mengkalkulasi barang-barang yang pernah dicetak di situ di tahun 2024. Di mana di tahun 2024 itu mereka memang pertama bekerja sampai 2 tahun sampai belakang ini nih. Jadi dikalkulasikan semuanya. Berarti kamu mencuri barang-barang itu. Dari situ lah sebenarnya jadi 230 dan jadi unsur pemerasan jadinya di situ. Iya. Jadi dia sudah jelaskan dan pihak perusahaan datang ke tempat pengepul ini, Kak. Ya, datang ke tempat pengepul menanyakan benar nggak pernah dijual dan barang buktinya itu tidak pernah didapatkan sampai detik ini. Tidak pernah didapatkan. Maka inisiatif mereka untuk melakukan yang namanya pemasungan, penyekapan, penganiayaan, pengeroyokan, pemerasan juga ada. Terhadap para korban ini. Ini kita jadi bingung ya antara pelaku atau korban jadinya ya kalau pengusaha ini begitu ya. Karena meminta uang tebusan puluhan juta kepada korban. Nah, ini kan pasal 482 KUHP baru begitu ya. Tapi nantinya penyelidikannya seperti apa terhadap kasus ini? Karena ada penyekapan, ada penganiayaan dan juga ada pemerasan. Mana yang akan lebih memberatkan begitu bagi pemilik usaha ini? Jadi tentu akan dikumulatifkan ya. Pasal yang paling tinggi nanti di 3/4-nya atau sepertiganya itu ditambahkan. Misalnya paling tinggi adalah 482 atau 466 ya, ancaman pidananya di atas 7 tahun penjara. Kalau itu ditekankan berarti ada pasal lain. Kenapa pasal-pasal itu dibedakan? Karena peranan para pelaku itu berbeda-beda. Ada yang melakukan pengeroyokan, ada yang melakukan penganiayaan, ada yang melakukan pemerasan. Sebagai intelektualnya tentu ada. Nah, maka kembali kepada pihak kepolisian, bahkan kami kemarin memasukkan undang-undang pasal 4 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 ya tentang hak asasi manusia. Nah, saya sampaikan juga bisa juga kalau Abang ragu masukkan saja ya Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 28 huruf A hingga huruf J. Di situ melekat semuanya itu. Hak kemerdekaan itu diambil. Perampasan kemerdekaan ya. Perampasan kemerdekaan. Walaupun di dalam pasal dan undang-undang tersebut itu tidak mencantumkan ancaman pidana. Tapi bisa mengarah ke perbuatan yang bersangkutan itu misalnya dalam 466 atau 482 itu. Atau 262 itu pengeroyokan tersebut atau 471 tersebut. Nah, itu yang kita tekankan supaya pihak yang berwajib itu
bisa melihat ya, bisa melihat. Karena jangan disamakan pelaku-pelaku lainnya dengan pasal-pasal tertentu. Kasihan juga kita. Misalnya dia hanya melakukan penganiayaan, ya kenakan dia penganiayaan. Kalau dia melakukan pengeroyokan, ya kenakan Sementara ini berlapis tindakan yang dilakukan, Iya. dan itu pun selama 3 pekan begitu 3 ya. pekan Baik, seperti itu. baik.